Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Bangun Saputra dengan NIM 211030060002. Yang kedua Kamalul Khair dengan NIM 211030600008 yang akan membahas hadis dhaif karena periwayatannya tidak adil dan hadis dhaif karena periwayatannya tidak dobit. Baik, di sini yang pertama adalah hadis ma'ruf. Nah, ketika kita berbicara hadis ma'ruf, kita harus kembali dulu ke hadis mungkar karena hadis ma'ruf tersendiri itu adalah lawan dari hadis mungkar. Hadis mungkar, al-munkaru huwa ma rawahu ad-dha'ifu mukhalifan lima rawahu at-thiqatu. Artinya, hadis yang diriwayatkan oleh perawi lemah yang membedai atau berbeda dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang perawi thiqah. Sedangkan hadis ma'ruf, al-ma'rufu huwa ma rawahu as-thiqatu mukhalifan lima rawahu ad-dha'ifu, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi thiqah yang berbeda dengan perawi yang lemah. Jadi ketika ada perawi thiqah berbeda dengan perawi yang lemah, itu adalah hadis ma'ruf. Dan sebaliknya, jika ada perawi lemah berbeda dengan perawi thiqah, itu hadis mungkar. Baik, di sini yang kedua adalah hadis majhul. Hadis majhul menurut bahasa adalah berasal dari kata bahasa Arab yaitu jahala yang artinya tidak tahu atau bodoh. Sedangkan menurut istilah yaitu hadis yang tidak diketahui jati diri periwayat atau keadaannya. Dalam hal ini, periwayat tidak diketahui kepribadiannya atau diketahui kepribadiannya tapi tidak diketahui keadilan dan kedobitannya. Hadis majhul ini diklasifikasi menjadi 3. Yang pertama, majhul ain, yaitu periwayat yang namanya disebut tetapi hadisnya hanya diriwayatkan oleh seorang perawi saja. Yang kedua adalah majhul hal, yaitu periwayat yang hadisnya diriwayatkan oleh 2 periwayat atau lebih tetapi tidak disertai dengan nilai positif atau nilai negatif. Menurut jumhur ulama, hadis ini tidak dapat diterima. Yang ketiga, al-mubham, yaitu periwayat yang namanya tidak disebut dalam hadis, misalnya si anu atau si siapa gitu, tapi tidak disebut gitu. Hadis ini tidak dapat diterima juga. Nah, keberadaan hadis majhul disebabkan oleh faktor-faktor penyebab baik yang terkait dengan identitas periwayat atau kuantitas riwayat atau faktor-faktor penyebab penyebutan nama. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bangun Saputra akan melanjutkan pembahasan mengenai materi hadis mu'allal. Hadis mu'allal yaitu macam hadis yang memiliki ilat atau cacat
yang dimana cacat tersebut samar dan tersembunyi. Dan cacat yang tidak tersembunyi tersebut dinamakan mu'allatun. Namun pada dasarnya hadis mu'allal ini adalah secara zahir dia hadis yang sahih. Sanadnya tersambung dan perawinya adil dan dobit. Akan tetapi karena terdapat cacat yang tersembunyi tersebut, maka hadis tersebut bersifat rusak. Mengetahui hadis mu'allal, ilat dari hadis mu'allal tersebut dengan melihat apakah perawi tersebut menyendiri pada periwayatannya, menyendiri pada periwayatan suatu hadis atau bertentangan dengan perawi thiqah lainnya. Dan cara mengetahuinya dengan cara mengumpulkan hadis-hadis dan menelitinya. Dan perkara ilat yang tersembunyi ini bisa terdapat pada bagian sanad atau matannya. Selanjutnya adalah hadis syadz. Apa yang dimaksud dengan hadis syadz? Hadis syadz adalah ketika seorang perawi yang thiqah bertentangan dalam meriwayatkan hadis dengan perawi hadis lainnya yang lebih banyak atau yang berjamaah. Secara bahasa, syadz adalah infirad, yaitu menyendiri. Atau juga syadz bisa dikatakan sebagai orang yang menempuh jalan yang berbeda. Jumhur ulama berbeda pendapat tentang mengartikan hadis syadz ini. Pendapat pertama yaitu dari Imam Hakim berpendapat bahwa hadis syadz adalah hadis yang perawinya thiqah namun menyendiri dari perawi hadis lainnya. Yang kedua ada dari pendapat Imam Syafi'i, yaitu beliau berpendapat bahwa hadis syadz bukanlah hanya perawi yang thiqah, namun semua perawi, dan perawi yang tadi tersebut bertentangan dengan perawi thiqah lainnya karena melawan perawi yang lebih banyak. Yang berikutnya adalah hadis mudraj. Hadis mudraj adalah hadis yang di dalamnya terdapat sebagian lafaz dari perawi yang tersambung kepada hadis Nabi. Entah itu dari perawi sahabat, tabi'in atau tabi'un tabi'in. Dan itu tersambung lafaz tersebut tersambung dengan hadis Nabi. Secara bahasa, mudraj berarti idkhal, yaitu memasukkan. Dan secara istilah, yaitu hadis yang di dalamnya terdapat tambahan yang bukan bagian dari hadis tersebut. Hadis mudraj dibagi menjadi dua, yaitu menurut sanadnya dan matannya.